Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fekti Ekiza, NIM 20300119018. Insyaallah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang hardware dan software. Yang pertama, hardware. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras. Nah, perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer dengan baik. Komponen komputer ini termasuk dari kategori elemen perangkat keras hardware berdasarkan fungsinya. Perangkat keras komputer dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, input device atau unit masukan. Jenis-jenisnya seperti keyboard, mouse, touchpad, like pen, joystick, games pedal, barcode, scanner, mikrofon dan handphone, dan graphic pads. Yang kedua, process device atau unit pemrosesan. Jenisnya seperti power supply, RAM, kartu grafis, prosesor, dan motherboard. Yang ketiga, output device atau unit keluaran. Jenisnya seperti monitor komputer, printer, dan speaker. Yang keempat, backing storage atau unit penyimpanan seperti hard disk. Dan yang kelima, peripheral atau unit tambahan seperti modem dan kartu suara. Komponen dasar pada komputer terdiri dari input, proses, output, dan storage. Input device terdiri dari keyboard dan mouse. Storage internal memori terdiri dari RAM dan ROM. Sedangkan komponen peripheral device merupakan komponen tambahan atau sebagai komponen yang belum ada atau tidak ada sebelumnya. Komponen peripheral ini contohnya seperti TV tuner card, modem, dan capture card. Selanjutnya, software. Yang pertama, pengertian software. Perangkat lunak komputer atau software adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Yang kedua, fungsi software. Dalam peran yang penting dalam berjalannya suatu sistem komputer tertentu memiliki fungsi-fungsi khusus yang dimiliki software. Fungsi-fungsi software tersebut antara lain yaitu yang pertama, fungsi perangkat lunak adalah memproses data atau perintah instruksi hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah hasil perintah-perintah. Yang kedua, berfungsi sebagai sarana interaksi yang menghubungkan atau menjembatani pengguna komputer atau user dengan perangkat keras. Yang ketiga, software menjadikan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung.
Yang keempat, software berfungsi dalam mengatur hardware untuk bekerja secara bersama-sama sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Selanjutnya, sebagai penerjemah terhadap software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang terakhir mengidentifikasi program. Yang ketiga yaitu pembagian software. Secara garis besar, software dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah perangkat lunak yang mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Software sistem operasi merupakan suatu software kompleks yang mempunyai banyak fungsi. Contoh-contoh sistemnya yaitu seperti operasi, Macintosh, Linux, Unix, dan Microsoft Windows. Yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program itu sendiri. Bahasa pemrograman merupakan suatu program yang berbentuk assembler, compiler, atau interpreter. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi atau siap pakai adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Program aplikasi merupakan software yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Program aplikasi merupakan software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu, seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik, menonton film, menghitung sejumlah angka, dan masih banyak lagi. Contoh program aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Media Player klasik, kalkulator, dan lain-lain. Yang keempat, program bantu atau utility. Program bantu adalah suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Selanjutnya, yang keempat, macam-macam jenis software. Software dibedakan beberapa macam bagian yang terdiri dari setiap jenis-jenis software berdasarkan dari bentuk dan fungsinya. Jenis-jenis software yaitu yang pertama, freeware. Freeware adalah jenis software atau perangkat lunak komputer yang memiliki lisensi gratis atau sengaja dibuat untuk dibagikan dan dapat digunakan tanpa batasan waktu. Yang kedua, shareware. Shareware adalah jenis hardware perangkat lunak yang disediakan untuk pengguna tanpa membayar untuk mencobanya. Namun fitur-fitur fungsi, ketersediaan, atau kenyamanan dari software tersebut dibatasi, alias tidak dapat dicoba secara utuh. Yang ketiga, firmware. Firmware adalah jenis aplikasi yang mengacu kepada software yang disimpan di dalam memori read-only. Yang keempat, commercial software. Commercial software adalah jenis-jenis software yang dibuat untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Yang kelima, free software. Free software atau perangkat lunak bebas adalah istilah yang diciptakan oleh Russell Sterman dan Free Software Foundation atau organisasi nirlaba dan merupakan sponsor utama dari proyek GNU yang mengacu kepada jenis software yang bebas untuk digunakan, dipelajari, dan diubah serta dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi atau dengan beberapa keharusan untuk memastikan bahwa kebebasan yang sama tetap dapat dinikmati oleh pengguna-pengguna berikutnya. Terus yang keenam, open source software atau perangkat lunak sumber terbuka
adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Dan yang terakhir, malware atau perangkat perusak berasal dari gabungan kata malicious dan software adalah jenis software yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.